Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhurriyyatihi Allah ya'ala rijadin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah waj'alna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ويعشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته قربه وثوابه وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Tas kubur. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fayajibu fi haqqihim asidqu wal amanatu wat tablighu ma umiru bitablighihi li khalqih. Fayajibu al muradu bil wujubi huna adamul infikak walau bidalil syar'i. Masih melanjutkan pembicaraan tentang wajib persifatan pada para rasul alaihimussalatu wassalam. Selesai kita membicarakan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita bicarakan perbedaan antara nabi dan rasul. Kenapa musannif memilih kalimat rasul, tidak memilih kalimat
nabi, karena rasul lebih umum dari nabi. Lalu masuk kepada sifat, bahwa kita wajib mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi para rasul. Maka pengertian wajib bagi para rasul itu berbeda dengan wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wajib yang disifatkan Allah artinya apa? Adamul intifa. Adamul intifa artinya apa? Wajib, ta'rifnya apa? Tidak pernah ditemukan tiadanya. Itu wajib yang mau disifatkan jadi sifatnya Allah. Sifat-sifat Allah semua yang 20 itu sifat yang wajib. Artinya sifat-sifat itu tidak pernah tiada dari dirinya Allah. Nah, kalau sifat yang wajib pada dirinya para rasul, ta'rifnya sama-sama wajib, tapi pengertiannya bukan adamul infikak, tapi adamul intifa. Artinya tidak pernah, bukan adamul intifa tapi adamul infikak. Artinya tidak pernah pisah gitu loh. Sifat itu selama ada nabinya nggak pernah pisah dari si nabi. Kenapa? Kalau bicara sifat itu nggak pernah tiada, nyatanya sifat itu pernah tiada kalau nabinya tiada. Ya, kayak baru atau menempat. Menempat pada kamu wajib nggak? Wajibnya pengertiannya apa? Iya, pengertiannya apa? Adamul intifa atau adamul infikak? Adamul infikak namanya. Selama kamunya ada, dia nggak pernah pisah. Kalau ditakrif nggak pernah tiada, nyatanya pernah tiada. Jadi wajib yang artinya nggak pernah tiada itu hanya yang bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib yang begitu nggak dibikin. Kalau wajib yang artinya adamul infikak itu digandengkan oleh Allah, begitu loh. Dua-duanya dimunculkan oleh Allah dan digandengkan selalu oleh Allah. Selama nabinya ada, keduanya selalu lazim. Namanya ditakrif adamul infikak, bukan adamul intifa. Walaupun kalimatnya sama-sama wajib, tapi takrifnya dibedakan antara mana wajib yang jadi sifat Allah dan mana wajib yang jadi sifat para rasul alaihimus salatu wassalam. Atau di dalam pengertian ada wajib mutlak, ada wajib muqayyad. Kalau wajib mutlak itu yang adamul intifa. Kalau wajib muqayyad adamul infikak. Walau bidalil syar'i, walaupun keadaan wajibnya atau sifat wajib itu didalili dengan dalil syar'i, tetap pengertiannya wajib akli walaupun dalilnya dalil syar'i. Li'ana wujubul amanah wa tabligh bidalilin syar'i. Karena seperti sifat yang wajib bagi para rasul, seperti sifat wajib amanah, wajib tabligh, maka kedua sifat itu tidak menggunakan dalil akli, tapi pakai dalil syar'i. Apa buktinya Nabi itu amanah? Bahwa Nabi itu nggak pernah Nabi itu selalu maksum, selalu terjaga, nggak pernah melakukan
kemaksiatan, nggak pernah. Oh, buktinya syar'i gitu loh. Dalilnya dalil syar'i. Begitupun apa dalilnya kalau Nabi itu tablek? Oh, dalilnya syar'i, beritanya ada dari syar'i. Walaupun pakai dalil syar'i, tetap hukumnya, kewajibannya tetap wajib secara akli, yang ta'rifnya adamul infikak. Wa amma wujubu sidqi fa dalilu akli, maka dalilnya pakai dalil akli. Jadi dalam sifat-sifat Nabi ada juga yang pakai dalil akli, ada yang pakai dalil syar'i. Dalam sifat Allah nanti juga akan kita bahas, udah ya. Ada dalil akli, ada dalil syar'i. Yang pakai dalil syar'i sifat apa? Pada sifat-sifat Allah yang pakai dalil syar'i sifat apa? Sama, basar, kalam. Adapun seluruh sifat yang lainnya pakai dalil akli. Nah, kalau sifat-sifat Nabi, dua pakai dalil akli, dua pakai dalil syar'i. Sifat sidik sama sifat fatonah itu pakai dalil akli. Adapun amanah dan tablek pakai dalil syar'i. Tapi hukumnya menetapkan wajib, tetap wajibnya wajib akli. Wa amma wujubu sidqi fa dalilu akli binaan ala anna dilalata al mu'jizat akliyatan au wad'i binaan ala anna dilalatiha wad'iyatan. Atau dalil wad'iyah, dalil apa yang diletakkan oleh Allah pada dirinya sesuatu. Iltizamiyah, akliyah, wad'iyah. Li'anaha manzilata qouli ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yubalighu anni. Karena dalil mukjizat itu sesuai dengan apa yang menjadi kalamnya Allah, khobar hukminya Allah. Sebagaimana Allah mengatakan sadaqa abdi, bahwa hambaku itu adalah hamba yang benar, orang yang benar, dan apa-apa yang disampaikannya semua datang dari aku. Jadi Allah meletakkan mukjizat pada diri Nabi. Mukjizat itu diletakkan pada Nabi itu sama dengan bentuk kalamnya Allah. Allah ngomong, yang punya barang ini orang benar, dia benar-benar utusanku. Namanya apa barangnya? Mukjizat. Sama kayak stempelnya Pak Lurah. Kalau kamu dapat surat ada stempel Pak Lurah, itu sama aja Pak Lurah ngomong, ini stempel ini, surat ini betul-betul dari saya. Tandanya apa? Ada stempel. Nyambung? Hah? Kalau kamu dapat surat vaksin, ada apanya itu? Barcode-nya. Itu tandanya apa? Asli. Jadi dalilnya ada dalil akli, ada dalil syar'i. Wa dilalatuhu wad'iyatun wa hadza dhahirun kalamul musannif fima ya'ti. Dan ini adalah dhahir kalam musannif sebagaimana nanti akan kita bicarakan. Wa sahih, dan pendapat yang sahih, anahu adi, bahwa dalil mukjizat itu adalah dalilnya dalil adi, bukan akli, bukan wad'i, tapi dalil adi. Kenapa? Binaan ala anna dilalatiha adiyatan, ay mustanidatun lil adah,
Karena dalilnya semua berkaitan dengan hukum adat. Walaupun nanti hasilnya khawarikul adah, bukan akli, bukan wad'i. Ini menurut pendapat yang sahih. Al-jariyatun bi'annatil kal mu'jizat alamatun ala sidqi, bahwa yang mana mukjizat atau khawarik itu menjadi alamat pada benarnya perkataan seseorang. Terus kita masuk pada sifat. Qalu asidku, benar. Apa ta'rifnya benar, pengertiannya benar? Ai mutabiqatul khabari lil waqi', kesesuaian berita dengan fakta, dengan kenyataan, dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau ada orang ngomong, yang diomong sesuai keadaan yang sebenarnya pada keadaan si barang, maka berarti omongannya benar. Kalau ada orang ngomong tapi omongannya nggak sesuai dengan keadaan si barang, berarti omongannya bohong. Lah benar ini, omongan ini mau cocok sama hati ataupun nggak cocok sama hati, nggak urusan. Yang penting cocok sama kenyataan, cocok sama fakta. Ini takrif inda ahlus sunnah wal jamaah. Mentakrif apa? Sidik, atau mentakrif benar. Apa sih takrifnya benar? Oh, benar itu kalau ngomong sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Jangan benar artinya apa? Enggak salah. Salah artinya apa? Enggak benar. Gimana? Enggak jelas ngertiin begitu. Ini orang benar artinya apa? Enggak salah. Ini orang salah artinya apa? Enggak benar. Lah yang salah gimana? Yang nasi itu apa? Bukan roti. Roti itu apa? Bukan. Lah kamu mau cari pengertiannya gimana? Enggak jelas. Jadi harus punya pengertian yang bisa dipahami. Benar itu apa? Kalau ngomong cocok sama fakta. Kemudian wa'lam, ketahuilah, anna sidqa salah satu aqsam. Sungguhnya yang namanya benar yang diucapkan Nabi itu ada 3 bagian kebenaran. Jadi benar yang diomong Nabi itu memuat 3 bagian. Ada 3 kebenaran yang disampaikan oleh Nabi secara garis besar. Apa yang pertama? Asidku fi da'war risalah, yaitu benar di dalam menyampaikan pengakuan dirinya adalah seorang utusan. Wasidku fil ahkam, dan benar di dalam menyampaikan hukum-hukum, baik hukum tentang sifat-sifat ketuhanan maupun hukum-hukum syariat. Allati yubalighunaha anillahi ta'ala. Yang ketiga, wasidku fil kalam, al-muta'alliqu bi umuri dunya. Yang ketiga, benar di dalam setiap omongannya yang berkaitan sama urusan-urusan dunia. Nabi itu orang yang wajib benar. Berapa kebenaran yang disampaikan Nabi? Ketika mau dikelompokkan, mau dibagi, maka ada 3 macam kebenaran. Yang pertama, apa benar yang pertama yang disampaikan Nabi? Nabi menyampaikan
pengakuan kalau dirinya utusan Allah. Ada enggak nabi datang tapi enggak ngaku? Hah? Ada? Kamu nabi? Diem aja. Hah? Ada? Nabi bisu dan nabi bisu. Ini utusan bisa nabi begitu, tapi bukan Nabiullah. Kayak Gus Dur loh. Gus Dur ngomong apa? Saya ini nabinya orang Aceh. Marah orang Aceh. Kata siapa? Kami Nabi Muhammad. Oh goblok, kata Gus Dur. Nabi itu yang menyampaikan berita. Namanya Nabi. Lah saya nyampein berita orang Aceh ke sono. Berarti saya nabi kamu. Bukan Nabiullah, bukan. Gimana sih kok kalau Nabiullah Nabi Muhammad. Makanya saya nabinya orang Aceh. Artinya saya utusan orang Aceh untuk mendamaikan orang Aceh, untuk gitu. Nabi itu sama kayak wartawan dah, yang nyampein berita dari satu tempat ke tempat yang itu secara ta'rif, secara lughat namanya nabi gitu loh. Kalau Nabiullah ya khusus, maknanya yang menyampaikan berita dari Allah. Kalau cuma nabi masih umum. Kamu juga jadi nabi bisa. Lah iya, tinggal nabinya siapa gitu loh. Rasul masih umum. Rasulnya siapa? Kalau Rasulullah khusus. Kamu ngutus orang untuk berjumpa Abawa. Yang kamu utus namanya siapa? Rasul, begitu dong. Tapi Rasul kamu bukan Rasulullah, begitu loh. Nah kalau Rasul kamu ya nggak wajib bener, kadang ngentit segala sih. Ini kebanyakan kayaknya ini. Lah tiap-tiap Rasul pasti ngaku dirinya utusan. Masa ada kamu utusan? Bukan. Lah kok kalau kamu seorang utusan dia nggak ngaku utusan, namanya telik sandi, kamu bukan utusan. Namanya intel kamu. Kalau dulu tekap. Kalau sekarang namanya apa? Tapi kalau dia itu nabi, betul-betul seorang utusan, pasti dia akan ngaku saya adalah seorang utusan. Orang akan tanya utusan siapa? Masa ada seorang utusan nggak ada yang ngutus gimana? Kalau kamu utusan siapa? Oh saya utusan Allah. Ini semua nabi pasti akan mengakui dirinya adalah utusan Allah. Walaupun dia bukan Rasul, walaupun dia cuma seorang nabi, dia akan ngaku saya utusan Allah. Jadi nabi Rasul itu tabligh, menyampaikan bangsa hukum, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu yang bawa siapa? Rasul. Kalau nabi nggak bawa itu. Lah terus yang disampaikan nabi apa? Yang disampaikan nabi pengakuan dirinya utusan Allah. Saya Nabiullah. Walaupun nggak bawa hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, tapi harus ngaku dirinya utusan Allah. Itu yang disampaikan. Kalau nabi sudah ngaku dirinya utusan Allah, menyampaikan pula hukum-hukum. Makanya di sini kebenaran yang pertama yang datang dari nabi adalah pengakuan dirinya utusan Allah. Contoh, seseorang
diutus oleh orang lain ke suatu daerah untuk menyampaikan sebuah berita. Maka ketika sampai di daerah tersebut, maka dia akan mengumpulkan orang-orang, akan mengakui bahwa dirinya adalah seorang utusan dan saya datang kemari untuk memberikan informasi. Ini pengakuan ini adalah pengakuan yang benar. Kenapa? Karena pengakuan Nabi disertai dengan bukti. Nabi ngaku dirinya utusan Allah, nggak sembarangan pengakuan. Beda sama orang-orang yang ngaku sebagai Nabiullah tapi Nabi palsu. Ada nggak? Ada nggak? Siapa? Mirza. Siapa lagi? Musaddiq. Bukan Musaddiq, Mukadzib itu. Musaddiq kan bener. Itu Mukadzib, pembohong dia itu. Ada Tukimin, ada Pak Ijo, ada tukang cukur rambut ngaku jadi Nabi, tukang badminton ngaku jadi Nabi. Itu nemu wangsit dari mana nggak tahu. Maka pengakuannya pengakuan yang bohong, palsu. Kenapa? Karena nggak disertai bukti. Lah, Nabi ngakui dirinya utusan Allah disertai dengan bukti, disertai dengan fakta. Apa bukti yang Nabi sampaikan? Nabi menyampaikan dirinya sebagai utusan Allah dan Nabi membawa bukti rupanya apa? Mukjizat atau stempel kenabian. Allah tidak pernah memberikan stempel kenabian pada selain para nabi, nggak pernah. Lah, stempel itu diberikan oleh Allah khusus pada para nabi. Dan pengakuan itu butuh pembuktian. Gimana sih kalau tiba-tiba ada orang di dekat kamu, tiba-tiba dia berdiri ngaku saya utusan Allah. Kira-kira kamu pangkling nggak? Kamu jangan ngawur ah. Dari kemarin duduk sama saya nggak ngomong apa-apa. Sekarang tahu-tahu berdiri ngaku utusan. Ini kamu gila apa edan apa gimana sih? Nabi begitu, bayangkan 40 tahun kumpul sama orang Arab. Ya biasa, nggak pernah ngomong apa-apa. Nggak pernah, pokoknya ya dagang, peternak ya peternak. Nabi datang urusan kawin ya kawin, punya anak ya punya anak. Tiba-tiba usia 40 tahun, saya Nabi utusan Allah. Orang Arab ini ya, Muhammad sudah gila kayaknya ini ya. Makanya banyak orang-orang Arab itu ngundang, ada Nabi punya kawan. Kawannya Nabi itu kebetulan dukun, tukang nyembuhin orang kesantet, orang kesurupan. Dia sudah keliling Jazirah Arab untuk misinya nyembuhin. Begitu dia pulang kampung, kata orang kampung, itu temen kamu sembuhin, udah kesurupan dia tuh. Siapa? Itu Muhammad. Emang kenapa? Ngaku Nabi dia. Ah, yang bener, samperin ke sana. Itu disamperin, dia tanya tentang keadaannya dan menceritakan bahwa saya di sini kesini diutus oleh masyarakat, katanya kamu begini. Maka Nabi menyampaikan satu kalimat yang kemudian kalimat tersebut oleh sahabatnya itu, tolong kamu ulang kalimatnya. Tolong kamu ulang lagi sampai berkali-kali. Kata sahabatnya, ini mah bukan orang gila yang ngomong begini, nggak bisa. Wong saya aja nggak bisa ngomong begini kok apa. Sampai dia bisa menyatakan ini yang ngomong pasti orang yang sangat waras. Nggak mungkin orang gila bisa ngomong begini. Maka ketika seorang nabi dia mengakui dirinya seorang utusan, maka pasti akan dimintain bukti. Apa buktinya kalau kamu utusan Allah? Kamu ngaku utusannya Jokowi, kamu akan ditanya apa buktinya kamu utusan Jokowi? Nggak bisa, pokoknya saya percaya aja lah kamu utusan. Nggak bisa, pasti akan ditanya
Apa dalilnya kalau kamu seorang utusan? Maka Nabi SAW menyatakan, kalau kalian betul-betul ingin mengetahui bukti saya seorang utusan, maka besok pagi kumpul. Jam 9 semuanya kumpul. Nanti akan saya buktikan kalau saya betul-betul utusan Allah. Jam 9 orang datang semua. Berduyun-duyun ingin lihat pembuktian kalau dia adalah utusan Allah. Apa yang Nabi katakan? Sekarang setelah semua kumpul, apa yang kamu minta agar saya bisa membuktikan kalau saya utusan Allah? Sebutkan. Apa yang kamu inginkan, apa saja. Maka ada orang yang ingin coba belah gunung ini, coba belah matahari, belah rembulan sebagai bukti kamu utusan Allah. Kenapa? Karena tidak akan mungkin bisa melakukan hal-hal itu semua kecuali dia betul-betul utusan Allah. Maka pada masa itu yang terkenal adalah insyiqaqul qamar, dibelahnya rembulan oleh Nabi. Maka bulan dipanggil oleh Nabi, ya qamar ta'al, bulan sini. Maka bulannya mendekat ke Nabi. Maka dengan izin Allah dibelah bulan itu. Maka yang separuh ke sebelah baratnya gunung, separuh ke sebelah timurnya gunung. Maka Nabi panggil ahli falak untuk melihat apa ini asli apa sihir. Maka semua ahli falak membuktikan ini bulan yang asli, bukan sihir. Sebagian orang mukmin iman, sebagian lagi ingkar. Maka kemudian bulan disatukan lagi dan dinaikkan lagi ke langit. Maka kata para ilmuwan, kalau sekarang kita teleskop sampai mendekat, maka akan kelihatan garis tengahnya bulan. Sebagaimana bulan pernah dibelah. Bulan itu kok nurut dipanggil Nabi, bulan itu sejak Nabi kecil, bulan itu jadi mainannya Nabi. Nabi ketika kecil, kalau bersedih, kawannya nggak ada, sendirian. Mainannya apa? Bulan. Coba. Kalau ini paling nekeran. Nabi mainannya. Dari mana taunya? Dari pamannya, dari Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas sering menyaksikan Nabi sendiri pas nongkrong di tengah. Orang mainannya kok bulan. Nabinya nggak pernah cerita, tapi disaksikan oleh yang lain kalau dia. Maka itu kata Nabi jadi hiburanku. Maka terbelahnya rembulan itu jadi bukti. Dan juga fakta-fakta atau bukti-bukti yang lain yang dihadirkan oleh Nabi SAW sebagai bukti dirinya adalah utusan Allah. Apa? Hewan diajak bicara, pohon berbicara, tangannya mengeluarkan barokah berupa air, berupa susu, berupa kebaikan-kebaikan. Terus tangannya menyembuhkan yang sakit, ketika diusap semuanya jadi sembuh, muncul kebaikan. Dan masih banyak mukjizat-mukjizat lain yang ditunjukkan oleh Nabi sebagai bukti dirinya adalah utusan Allah. Tapi ada beberapa tantangan yang ditolak oleh Nabi, seperti tantangannya Abu Jahal. Tantangannya Abu Lahab, Muhammad, kalau kamu utusan Allah, rubah gunung ini jadi emas, saya akan percaya kamu utusan Allah. Datang malaikat Jibril, Mat, bohong doang dia, Mat, lu jangan percaya. Kalau kamu rubah jadi emas, dia nggak bakal iman, mau ngambil emasnya doang. Udah.
Jadi Nabi tahu mana orang yang ketika minta mukjizat betul-betul mau minta bukti, mana yang mau ngeprank doang. Kira Nabi nggak sedik, kira Nabi nggak fatonah maksudnya. Maka Nabi nggak laksanakan itu bukan karena tidak bisa membuktikan, tapi Nabi tahu kalau dijadikan itu jadi emas akan jadi bencana, akan jadi perang, berebutan emas. Ini yang pertama yang jadi bentuk sidiknya Nabi, bahwa Nabi betul-betul utusan Allah. Maka ketika bulan itu dibelah, ketika hewan itu dibelah, ketika gunung dibelah, maka pembelahan itu sama saja ngomong ini betul-betul utusan saya, gitu loh. Kenapa? Karena permintaannya untuk belah rembulan dikabulkan oleh Allah. Berarti Allah membenarkan kalau dia utusan Allah. Lah, kalau ada nabi yang ngomong minta sesuatu tapi nggak terlaksana, berarti Allah tidak membenarkannya kalau dia utusan Allah. Seperti siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah juga punya pengikut. Bahkan Musailamah yang ngaku nabi itu, dia nulis surat sama Nabi Muhammad. Muhammad, kita bagi umat aja lah. Yang di Arab buat kamu, yang di Yaman buat saya, katanya. Lo kira main bagi-bagi lapak apa? Lo kira FBR kali. BPKB kali. Maka Musailamah juga didatangi oleh para pengikutnya dan minta bukti. Ketika Musailamah munajah kepada Allah, ada seorang datang yang matanya sakit, kemudian diusap Musailamah, ya Allah sembuhkanlah matanya. Maka Allah bukan menyembuhkan matanya, malah menjadikannya buta. Tandanya apa? Allah tidak membenarkan kalau dia utusan Allah. Makanya bentuk terjadinya kejadian yang sesuai dengan ucapan Nabi itu tandanya Allah membenarkan para nabi-nabinya. Nabi Musa lautan dibelah, Nabi Ibrahim api nggak mempan dibakar. Ini bentuk yang banyak dari mukjizat para nabi yang ditampakkan sebagai bentuk bahwa dirinya betul-betul utusan Allah. Maka kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul 30 pembohong. Artinya muncul 30 orang yang ngaku sebagai nabi palsu. Sekarang beritanya sudah 28 orang termasuk dari Indonesia. Tinggal 2 lagi. Kalau kamu mau daftar biar cepet nggak apa-apa. Kan kurang 2 lagi. Ini tanda setiap yang diomongkan Nabi munajah kepada Allah, bukan Nabi yang membelah, bukan. Tapi Nabi munajah, ya Allah, belahlah bulan ini sebagai bukti saya utusan. Ketika dibelah, berarti Allah membenarkan kalau dia utusan Allah. Kira-kira ada nggak manusia dengan kesaktiannya tapa beribu tahun belah rembulan, ada? Hah? Nah, kamu bawa tapanya 10.000 tahun kayak sunggokong, no? Bisa belah rembulan. Jadi ini bukti sebagai yang kebenaran yang pertama. Nabi membuktikan dirinya betul-betul utusan Allah. Dengan apa? Dengan didatangkan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan datangnya mukjizat
itu sama saja Allah berbicara, Allah berfirman bahwa hambaku ini benar. Apa yang diucapkan betul-betul dari aku. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi benar lagi dalam hukum-hukum yang disampaikan dari Allah. Tentang mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah, semua itu betul-betul dari Allah. Tidak ada yang dari dirinya sendiri. Mana buktinya? La yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini ayat yang menunjukkan Nabi nggak pernah ngomong kecuali itu datang dari Allah. Artinya kalau itu dari Allah, maka ya diomong dari Allah. Kalau itu dari saya, diomong dari saya. Begitu loh. Nggak pernah dari Allah diomong dari saya, atau dari saya diomong dari Allah. Nggak pernah. Lah, yang menunjukkan Nabi itu benar dari ucapan-ucapannya tentang hukum-hukum apa? Sesuai dengan apa yang dilakukannya. Nabi mengatakan ini wajib, selamanya nggak pernah ditinggalkan. Nabi ngomong ini haram, selamanya nggak pernah dikerjakan. Bahkan sejak sebelum kenabiannya. Dia menyampaikan hukum usia berapa? 40. Diukur dari 40 tahun ke depan sampai 63 tahun, yang diomong wajib nggak pernah ditinggalkan. Yang haram diukur dari mulai 40 tahun sampai akhir nggak pernah dikerjakan. Ini tandanya dia benar dalam ucapannya. Begitupun diukur ke belakang, nggak pernah melakukan satupun pelanggaran dari apa yang diucapkannya. Tandanya dia dari kecil sampai meninggalnya 63 tahun terus menyampaikan kebenaran dari Allah. Walaupun kebenaran itu baru tampak usia 40 tahun. Tapi prakteknya sudah sejak dia. Ini tanda Nabi benar dalam menyampaikan hukum-hukum. Nggak mungkin Nabi ngomong yang haram diomong halal, yang halal diomong haram, nggak ada. Terus yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi pula tentang hukum adi, tentang kebenaran dalam pembicaraan Nabi sehari-hari. Contohnya apa? Kakoma Zaidun, seperti Nabi ngomong Zaid itu lagi berdiri sekarang. Kalau kamu tengok pasti Zaid berdiri. Pasti benar. Kalau Nabi ngomong begini, di belakang kamu ada kambing. Kambingnya nggak ada umpamanya. Tapi Nabi ngomong di belakang kamu ada kambing, Allah akan bikinkan kambing dadakan di situ. Pasti ucapannya benar. Nabi pernah diundang makan di rumah sahabatnya, kemudian sahabatnya motong entah kelinci, entah ayam, kan ada pahanya. Nabi paling senang makannya paha. Nabi ambilkan paha, maka diambil. Habis ambil paha lagi, ambil. Gitu. Tolong ambilkan paha lagi, kata sahabatnya. Cuman 2 yang Nabi pahalanya, pahanya cuman 2, kata Nabi. Kalau saya yang nyuruh, ambil aja, pasti ada paha di situ. Juta paha juga keluar dari situ. Lu kok pakai ngukurnya kamu, kalau yang motong kamu. Oh, saya suruh ambil paha, ambil aja, ntar juga keluar paha. Sahabatnya, oh. Ini menunjukkan yang diomong pasti benar, begitu loh. Nggak akan mungkin khilaf dengan kenyataan, nggak mungkin. Begitupun Nabi ngomong
Zaid sedang berdiri, Umar sedang duduk, Umar sedang makan sekarang, Bakar sedang tidur, maka akan ditemukan faktanya. Orang Arab tahu itu, orang Arab sampai menjuluki Nabi siapa? Al-Amin, nggak pernah ditemukan apa? Bohongannya, jujur. Maka kata orang Arab, kami nggak pernah menjumpai Muhammad berbohong sejak kecil. Tanda bahwa Nabi itu orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza wa nahwu dzalik wal muradu huna al qismani al awwalani li anal burhanul ladzi dzakara al musannif fi ma ya'ti innama yadullu alaihima. Maka pembicaraan yang pertama tadi yaitu kebenaran di dalam dakwah risalah dan kebenaran dalam fakta-fakta menyampaikan hukum-hukum dari Allah, maka akan dibicarakan musonef nanti setelah ini. Wa amma qismu tsalis, adapun bagian yang ketiga yang menunjukkan kebenaran Nabi, seperti menyatakan dalam hukum-hukum adat atau fakta-fakta yang mengatakan perkataan biasa yang enggak berkaitan sama hukum, enggak berkaitan sama pengakuan sebagai seorang utusan, fahuwa dakhilun fil amanah, maka itu masuk dalam sifat amanah. Fa in qila kullu minal qismaini al awwalain dakhilun aidan fil amanah. Kalau ada yang ngomong begini, yang pertama dan yang kedua itu sebenarnya juga masuk dalam amanah, juga masuk dalam tabligh, dakhilun fiha fala wajhul ifradu dzalika anha. Maka kalau diomongnya begitu, dijawab oleh musannif bi annahu qad taqaddama annal khatarul jahla fi hadhil fan azimun fala yaktafi fihi bil ijmal. Kalau disebutkan bahwa Nabi itu kalau ngomong benar, maka omongan yang benar itu bahwa setiap yang diomong Nabi semuanya datang atas perintah Allah. Nabi ngomong saya utusan Allah. Omongan ini diperintah siapa? Diperintah Allah. Nabi ngomong ini sholat wajib hukumnya, puasa wajib hukumnya, perintah siapa itu? Yang nyuruh ngomong siapa? Maka ada yang ngomong, oh itu semua dalilnya amanah. Lah kalau semuanya dalilnya amanah, berarti kita cukup bahas sifat Nabi satu doang dong, amanah doang. Wong Nabi itu orang yang amanah. Maka kalau cuman bahas sifat Nabi satu doang amanah, maka itu belum cukup untuk mengenali sifat-sifat para nabi. Itu namanya mengenal Nabi secara ijmal, enggak secara tafsil. Aslinya sih cukup satu sifat doang, sidik, yang lain enggak usah. Sidik itu apa? Benar. Kalau benar harus ngomong, masuk tabligh. Kalau benar dalam perbuatan harus praktek, masuk apa? Amanah. Kalau ngomong harus pinter, masuk fatonah. Satu cukup, sidik aja. Ya masuk tabligh di situ, ya amanah di situ, ya fatonah di situ. Tapi belum cukup untuk mengenal Allah, untuk mengenal Nabi secara terperinci. Jadi maka butuhnya dijelaskan satu-satu. Oh sidik urusannya ini, oh amanah ini, fatonah ini. Karena kita diminta mengenal Nabi secara tafsil, secara terperinci, hingga tahu penempatan tiap-tiap sifat itu mengandung makna apa saja. Ini faedahnya dipisah-pisahkan oleh musannif. Walaupun ada yang berpendapat cukup satu sifat ini betul memasukkan semuanya, tapi belum cukup untuk mengenali Nabi. Kenapa? Karena sangat rawan kalau kamu bodoh
nggak tahu setiap sifat-sifat Nabi. Kamu akan salah mengenali Nabi, salah mengimani Nabi, membuat kamu bisa sampai menjadi orang-orang yang ingkar kepada kebenaran para nabi, seperti orang-orang Bani Israel yang mengimani Nabi, percaya adanya Nabi, tapi mensifati sifat-sifat yang salah pada mereka, karena mereka nggak mengenali sifat Nabi secara tafsil, hanya secara ijmal, maka itu berbahaya. Jadi kita beruntung bisa mendapatkan pelajaran mengenal sifat-sifat ini secara terperinci. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang iman kepada Nabi, akidah kita akidah yang benar, iman kita iman yang benar, diterima oleh Allah di dunia sampai nanti di akhirat. Iman kita bisa sampai dengan iman yang sesuai dengan imannya para sholihin, imannya para aulia, hingga imannya para nabi, dan kita bisa kumpul di dunia dan di akhirat bersama mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna la ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati waghfir Rabbi wa mauludina walali walehwani wa sairil hillani wa kulli dhi au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina Rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil Mustafa Rasulina dhabi kulli suli salam alaihi andal habbi wa alihi sahbi dada tahsisu walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.